Iya, salam kakak. Silakan masuk. Salam Ibu. Ya, silakan duduk. Ya, Ibu. Apa kabar Intan? Kabar baik Ibu. Baiklah, syukurlah kalau kabar kamu baik-baik saja. Oh iya, kamu datang bertemu ibu, mungkin ada yang mau dibicarakan? Ya Ibu, saya ada permasalahan dengan tante saya. Makanya saya datang bertemu dengan Ibu. Oke, silakan bicaralah Intan. Saya siap mendengarkannya. Sini saya sebagai konselor memiliki beberapa asas dan salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita diskusi bersama akan bersifat rahasia. Jadi hanya Tuhan, saya dan Intan saja yang tahu. Jadi begini Ibu, saya ada masalah dengan tante saya. Sebenarnya saya masuk ke sekolah ini bukan karena keinginan saya Ibu. Bukan keinginan kamu. Iya Ibu. Itu sungguh Ibu, keinginan saya untuk masuk ke sekolah ini. Sebenarnya awalnya saya mau masuk di SMK karena saya ingin mengambil jurusan perkantoran. Saya lebih suka jurusan perkantoran karena memiliki banyak praktik bagaimana selain orang-orang di kantor bekerja. Sedangkan kalau di SMA kebanyakan belajar materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, dan saya rasa saya lebih mampu di jurusan perkantoran dulu. Ya, oke, teruskanlah. Tetapi tante saya menyuruh saya untuk masuk ke sekolah ini, katanya SMA lebih bagus daripada SMK. Kalau SMK tidak ada waktu saya di rumah untuk belajar dan bekerja karena kebanyakan praktik di luar. Jadi jurusan yang saat ini saya ambil itu IPA Ibu, tidak sesuai dengan minat dan keinginan saya Ibu. Kalau itu menurut kamu tidak sesuai dengan keinginan kamu, lalu kenapa kamu harus menuruti keinginan tante kamu? Saya tidak berani menolak permintaan tante saya Ibu, karena di sisi lain saya tinggal dengan tante saya dan tante saya membiayai sekolah saya. Saya takut kalau saya nekat untuk masuk ke SMK nanti tante saya tidak mau membiayai sekolah saya. Karena tante saya itu orangnya keras, jadi maunya apa yang dikatakan itu kita ikuti. Sedangkan mau mengharapkan orang tua di kampung saja keadaan ekonomi tidak mencukupi. Berarti dari cerita kamu tadi, rasanya sekarang kamu merasa jengkel ya. Kamu tidak berani untuk kamu tidak memberanikan diri untuk masuk di SMK. Ya Ibu, bagaimana saya tidak jengkel Ibu? Kalau saya harus menuntut ilmu di sekolah yang saya tidak suka dengan jurusannya, otomatis nanti saya akan lebih cepat bosan dalam belajar di sekolah. Jadi jika saya ada di posisi kamu juga pasti saya merasakan hal yang sama. Jadi apa yang kamu bisa lakukan untuk sekarang itu? Dengan itu saya dapat bertemu dengan Ibu, saya ingin minta bantuan Ibu, saya ingin berubah. Berubah. Saya ingin sekali bisa mengatakan tidak pada tante saya ingin betul-betul mengembangkan minat yang saya inginkan. Tapi saya tidak mau membuat tante saya marah. Jangan sampai tante saya marah dan bisa mempengaruhi sekolah saya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kamu tidak mau menuruti kemauan tante kamu, tetapi dan kamu ingin mengembangkan minat dan bakat kamu yang kamu inginkan. Tetapi di sisi lain kamu juga tidak berani mengatakan penolakan kamu yang sebenarnya terhadap tante kamu ya. Iya Ibu. Coba Ibu pikirkan, saya selalu menuruti kemauan tante saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Sedangkan yang akan menjalaninya kan nanti saya sendiri. Saya juga memiliki keinginan. Baiklah, jadi menurut kamu bahwa tante kamu senantiasa memaksakan keinginannya untuk mau dituruti ya tanpa memperdulikan apa yang kamu inginkan. Karena dilihat dalam kehidupan sehari-hari tante kamu itu orangnya keras kepala, jadi apa yang dia inginkan harus dituruti ya. Iya Ibu. Apakah sebelumnya kamu pernah menolak keinginan tante kamu? Ya Ibu, saya selalu mengatakan tidak usah membantah. Ikuti saja kemauan tante kamu, karena kalau kamu nekat bisa jadi kamu tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, dan akhirnya membuat saya tidak bisa menolak kemauan tante saya dan saya terpaksa mengikuti kemauan tante saya. Lalu kamu setuju dengan apa yang dikatakan tante kamu? Sebenarnya saya tidak setuju, tapi mau bagaimana lagi Ibu? Saya tidak berani untuk membantah. Tetapi kalau kamu tidak berani untuk
coba maka kamu akan terus seperti ini dan kamu tidak ada kesempatan untuk mandiri. Lalu saya harus bagaimana Ibu? Jadi begini, kita akan bermain permainan dialog atau kursi kosong. Jadi karena di sini saya melihat bahwa kamu ini sedang merasakan dua hal yang bertentangan, yaitu pikiran untuk ingin mengatakan tidak kepada kemauan tante kamu dan memiliki perasaan takut untuk melawan tante kamu, padahal sebenarnya kamu ingin. Apakah benar demikian? Ya Ibu. Nah, yang kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu sehubungan dengan pertentangan tersebut. Anggap saja bahwa apa yang di pikiran kamu adalah itu yang menyuruh untuk melawan dan itu adalah posisi underdog kamu. Jadi dan sedangkan pikiran yang menyuruh kamu untuk mengikuti kemauan kamu itu adalah posisi top dog kamu. Jadi di sini kita akan melihat pikiran mana yang akan dimenangkan dan kita bisa mengambil tindakan selanjutnya. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Ya Ibu, saya mengerti. Baiklah, sekarang siapkan dirimu benar-benar sebelum kita memulainya. Apakah kamu sudah siap? Ya Ibu, saya sudah siap. Oke, ya baik. Saat ini kamu akan memamerkan sebagai sosok underdog yang adalah kamu sendiri dan top dog yang adalah tante kamu. Itu ada pada kursi yang ada di sebelah. Pada kursi sebelah sini kamu akan duduk untuk berperan sebagai tante kamu. Lalu pada kursi yang saat ini kamu duduki adalah sebagai kamu sendiri. Iya. Baiklah, saat ini Anda sudah duduk pada posisi underdog ya. Iya. Silakan kamu posisikan diri kamu senyaman mungkin, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lakukan berulang-ulang kali, beberapa kali sampai kamu merasa nyaman, kamu merasa rileks dan tenang ya. Ibu. Dan coba kamu bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini sehubungan dengan keinginan tante kamu. Saya ingin mengatakan tidak sama tante saya, tetapi saya rasa itu tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Mana mungkin saya berani menolak kemauan tante saya, apalagi orang tua saya selalu mengingatkan agar jangan melawan. Dengan saya mengikuti apa yang tante saya inginkan, berarti saya berbakti kepada orang tua saya. Karena orang tua saya selalu mengatakan jangan pernah melawan, lebih baik diam daripada melawan. Jadi sekarang saya pikir itu benar. Jadi kamu merasa bahwa mengikuti keinginan orang tua adalah jalan terbaik daripada yang kamu inginkan? Saya rasa memang benar demikian. Iya, mungkin tidak apa-apa kalau saya iya memang benar, tapi apakah dengan menuruti semua keinginan tante kamu itu berbakti? Ya mungkin tidak apa-apa kalau saya melawan sekali ini, karena saya juga ingin memberitahukan kepada mereka tentang keinginan saya yang sebenarnya. Baiklah, sekarang Intan pindah pada kursi yang sebelah sini. Ya Ibu. Oke, karena kamu sudah pindah di sebelah. Sekarang coba kamu bayangkan apa yang sebenarnya tante kamu katakan. Beritahukan persis apa kata-kata tante tersebut. Apa sebenarnya keinginan tante kamu? Intan, kamu harus menurut apa yang terbaik untuk kamu. Kamu harus sekolah di SMA. Di SMK itu tidak cocok dengan kamu. Sekolah di SMK itu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Praktik itu harus bayar. Kalau sekolah di SMA supaya bisa lanjut kuliah nanti. Kamu merasa perkataan tante kamu tidak benar, tidak baik? Iya Ibu, tapi kalau saya melawan atau tidak mengikuti kemauan tante saya, maka
maka bisa jadi sekolah saya terganggu. Mungkin saja tante saya tidak mau membiayai sekolah saya lagi. Coba kamu utarakan pernyataan itu seperti tante kamu katakan. Sekolah di SMK itu mahal, biaya praktek itu butuh banyak uang. Mau ambil uang dari mana, Intan? Mahal dan butuh banyak uang. Tante hanya punya penghasilan yang seadanya saja. Banyak juga tanggungan di rumah dan anak-anak tante. Baiklah, sekarang Intan silakan pindah ke kursi sebelah. Ya, Ibu. Baik, karena kamu sudah pada posisi yang sebelumnya, silakan posisikan tubuh kamu senyaman mungkin, kemudian tarik nafas, lewat hidung dan keluarkan lewat mulut, diulang beberapa kali sampai kamu merasa nyaman, kamu merasa aman dan tenang ya. Setelah pernyataan tentang sekolah di SMK yang mahal dan butuh uang yang banyak, maka apa yang sebenarnya kamu ingin sampaikan saat sehubungan dengan keinginan tante kamu? Kalau seandainya tidak dibiayai, kan saya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk mandiri mencari biaya sekolah saya sendiri. Masa saya harus terus-menerus merasa takut? Saya harus melakukan sebuah perubahan. Jangan sampai tante saya terus-menerus seperti ini. Kalau begini terus, saya kapan bisa maju? Kamu sudah dapat beasiswa dan sudah bisa mandiri. Saya merasa tidak mampu dan tidak bisa mandiri tanpa mereka, tanpa orang tua saya, tanpa tante saya. Tapi saya harus bisa berusaha untuk mendapatkan beasiswa tante. Saya pasti bisa, tante. Saya tahu mana yang terbaik untuk saya. Oke, cukup dulu untuk sementara ya Intan. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya kamu ini orang yang percaya diri dan kamu mengatakan bahwa kamu bisa berusaha dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa kamu harus benar-benar bisa melawan kemauan tante kamu kan? Betul, Ibu. Tetapi saya tidak tahu bagaimana saya harus mengungkapkan ini semua. Oke, nah di sini kita akan melakukan teknik empty chair atau teknik kursi kosong yang ketiga. Silakan kamu siapkan diri kamu, posisikan badan kamu senyaman mungkin. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Ulangi beberapa kali sampai kamu merasa nyaman dan aman ya. Sudah, kamu coba bayangkan di kursi ini ada tante kamu. Nah, dan kamu akan mengatakan apa yang sebenarnya kepada tante kamu. Coba ceritakan kembali apa yang kamu bisa bayangkan. Tante, Intan minta maaf sebelumnya. Sebenarnya saya tidak mau menolak apa yang tante inginkan dari saya, tapi saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk di SMA. Saya lebih senang jika saya di SMK karena di sana saya bisa lebih langsung mempraktikkan, bukan hanya mempelajari materi saja. Percuma saya masuk di sekolah tersebut jika saya tidak memiliki minat. Saya hanya akan menghabiskan uang tante saja untuk biaya sekolah. Coba bayangkan bagaimana tanggapan tante kamu setelah kamu mengatakan yang sebenarnya. Iya, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengatakannya ketika tante mendaftarkan kamu di SMA? Bahkan kamu lebih senang di SMK. Jika itu memang benar-benar kamu mau, silakan kamu bisa pindah ke sekolah yang kamu sukai. Tante juga sadar bahwa sebenarnya tante jangan terlalu ikuti kemauan tante sendiri. Dan yang menjalaninya kan itu kamu sendiri, jadi kamu yang akan merasakan suka dukanya. Setelah kita melakukan teknik ini, di mana kamu menyampaikan hal ini atau memberikan penjelasan kepada tante kamu? Nanti saya akan mencobanya, Ibu, kalau saya sudah sampai. Setelah proses konseling yang kita lakukan sejauh ini, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa lebih lega, Ibu. Saya merasa nyaman, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan ini pada tante. Oke, baiklah. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat ya. Lain kali jika kamu ingin
bertemu atau ada waktu luang yang ingin diceritakan sama ibu atau mau melakukan konseling, silahkan datang saja menemui saya di ruang ini ya. Ya Ibu, terima kasih atas bantuannya Ibu. Saya pamit dulu. Ya, Terima kasih kasih juga. ya Ibu.